Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asya Siregar, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam semester 7. Saya berasal dari Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di sini saya ingin membuat sebuah video podcast yang mana video ini merupakan bagian dari tugas akhir semester saya, yaitu dengan melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis sosial media. Judul yang saya bawakan kali ini adalah pentingnya kesadaran hukum sejak dini bagi masyarakat. Manusia dilahirkan mempunyai sifat, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, bahkan mencari nafkah untuk kebutuhan. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya, seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat, menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, dan tidak tentram. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif, maka diperlukanlah suatu hukum yang mengatur pergaulan pengembangan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan. Yang menjadi tujuan hukum yaitu ketertiban. Ketertiban artinya adanya kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini, yang berawal dari lingkungan keluarga, dapat melatih dirinya memahami hak-hak anggota keluarga lain dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Dengan adanya kesadaran hukum ini, kita akan menyaksikan tidak ada pelanggaran, sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja, namun dapat dilakukan di luar sekolah. Pembelajaran hukum sejak dini harus diajarkan kepada setiap anak, agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peranan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini tidak harus menunggu setelah terjadinya pelanggaran atau penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan hukum sangat penting dan bisa dimulai dari keluarga. Ketika setiap orang, setiap anak, setiap keluarga, dan setiap masyarakat menanamkan kesadaran hukum sejak dini, maka tindakan kekerasan, pelecehan, pencurian, pelanggaran seiring dengan berjalannya waktu akan semakin berkurang dikarenakan banyaknya masyarakat sadar akan hukum. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita dan bagi orang sekitar menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Menanam kesadaran hukum sejak dini bukanlah suatu hal merugikan bagi kita. Justru itu membuat kita menjadi sangat diuntungkan karena kita akan mendapatkan suatu keadilan, kedamaian, ketentraman, serta keamanan di sekitar kita. Saat ini, banyaknya masyarakat yang
sedikit pula sebagian dari masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Yang mana dengan perbuatannya tersebut, ia merasakan kerugian itu sendiri. Bahkan bukan hanya ia, namun orang lain juga merasakannya. Maka dari itu, sangatlah penting untuk menanamkan kesadaran hukum pada diri kita dari sejak dini. Demikianlah podcast yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak LP2M yang telah mengadakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis sosial media. Terima kasih kepada ibu, bapak, serta kakak-kakak yang telah bersedia menjadi pemateri kami di saat pembekalan kuliah pengabdian masyarakat pada tahun 2021 ini. Terima kasih kepada DPL kami yang telah membimbing kami dalam melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis sosial media ini. Saya Nur Asia Siregar, mohon undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.